Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Hari ini kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis, termasuk perlunya standar operasional prosedur yang jelas sehingga penerima manfaat bisa mendapatkan makanan yang berkualitas dan merata hingga daerah terpencil. Program makan bergizi gratis atau MBG sejatinya merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengentaskan stunting di Indonesia. Meski mendukung program MBG, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus melakukan evaluasi agar distribusinya tepat sasaran dan merata hingga daerah terpencil. Anggota Komisi 9 DPR RI, Sri Meliana menegaskan, program MBG perlu memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan tegas, sehingga penerima manfaat mendapatkan keuntungan optimal dari makanan yang berkualitas. Hampir semua daerah yang kami kunjungi bergembira tentang MBG. Tapi tentu saja banyak hal yang harus kita bereskan dari MBG. Kalau kita anggap yang sudah lalu itu adalah kesalahan langkah, maka selanjutnya setiap langkah akan kita sesuaikan dengan SOP yang jelas. Sehingga baik pelaksana dapur maupun penerima manfaat sama-sama mendapat manfaat dari program MBG. Wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Barat Daya memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dengan mencapai kisaran 30%. Christina Beno, salah satu penerima manfaat dari Papua Selatan, mengaku terbantu dengan program MBG yang meringankan beban pengeluaran untuk membeli makan. Karena orang tua saya kan tidak mampu, jadi tidak bawa uang jajan. Kesannya sangat baik, terus sudah tidak lapar lagi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI mendorong perbaikan skema tata kelola subsidi listrik sehingga program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI tegaskan pentingnya akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN guna memastikan bantuan tepat sasaran. BAKN mendorong perbaikan skema tata kelola subsidi listrik sehingga program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ketua BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio menyampaikan hal ini usai memimpin kunjungan kerja di Bogor, Jawa Barat. Andreas mengatakan beban subsidi dan kompensasi yang mencapai ratusan triliun rupiah di tengah fluktuasi harga BBM dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memerlukan langkah efisiensi dan perbaikan skema. Ada 3 langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti, yaitu penyempurnaan DTSEN untuk memastikan subsidi tepat sasaran, program eliminasi BBM untuk efisiensi struktur biaya PLN, serta evaluasi model bisnis dan pendapatan PLN untuk menekan beban keuangan negara. Itu subsidi sudah membengkak menjadi sekitar 100 triliun dan kompensasi 200 triliun. Ada 3 langkah yang akan ditindaklanjutin, yaitu yang pertama mengenai skema subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran. Dan ini akan diantaranya menggunakan tadi DTSEN yang disempurnakan juga dengan digitalisasi dari infrastruktur publik yang dilakukan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital. Lebih lanjut, Andreas juga menemukan masih adanya ketidakakuratan dalam penentuan desil penerima bantuan. Sejumlah masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan justru masuk dalam kategori desil yang tidak menerima subsidi. Dari Bogor, Jawa Barat,
Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, soroti postur RAPBN 2027, Komisi 11 DPR RI berencana melakukan pengawasan ketat terhadap rencana program kementerian dan lembaga dan berharap target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dapat tercapai. Dalam rapat paripurna masa persidangan 1, periode 2026-2027, seluruh fraksi DPR memberikan pandangan resminya terhadap rancangan Undang-Undang atau RUU APBN 2027. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, menyoroti postur RAPBN 2027 yang untuk pertama kalinya menembus angka fantastis sebesar 4.097 triliun rupiah. Kamrus Samad memaparkan terdapat 3 komponen utama dalam postur anggaran ini. Penerimaan negara ditargetkan mencapai sekitar 3.400 triliun rupiah, sementara belanja negara dialokasikan sebesar 4.097 triliun rupiah. Hal ini membuat pembiayaan negara atau defisit berada di kisaran 600 triliun rupiah atau sekitar 2,49% dari RAPBN. Nah, kita akan lihat nanti 10 program prioritas itu diturunkan ke kementerian dan lembaga mana saja. Nah, setiap mitra di DPR, komisi terkait akan memastikan KPI, Key Performance Indicator dari setiap kementerian terhadap rencana program tersebut. Nah, dari KPI yang disepakati menjadi tolak ukur nantinya untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sejahtera lebih cepat. Melalui pengawasan ketat terhadap rencana program kementerian dan lembaga, Komisi 11 DPR RI berharap target pertumbuhan ekonomi 6% dapat tercapai. 10 program prioritas pemerintah diantaranya renovasi sekolah, renovasi fasilitas kesehatan, kemandirian energi, optimalisasi aset BUMN, hingga elektrifikasi mobilisasi masyarakat. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, swasembada pangan menjadi salah satu capaian strategis yang terus didorong untuk memperkuat ketahanan pangan nasional pada tahun 2026. DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran agar upaya mewujudkan kemandirian pangan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali di TVR 17, pemirsa, capaian swasembada pangan menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi ketahanan nasional. DPR RI akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna memastikan sektor pertanian semakin produktif dan kesejahteraan petani terus meningkat. Dengan sinergi pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan, kemandirian pangan diharapkan menjadi kekuatan strategis Indonesia ke depan. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Memasuki momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah dan DPR RI terus mengevaluasi capaian pembangunan nasional termasuk pada sektor pangan. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan kedaulatan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pidato kenegaraan sidang tahunan MPR RI bersama dengan DPR dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, daging ayam, cabai rawit, telur ayam, jagung, hingga bawang merah. Kondisi pangan nasional saat ini dinilai berada dalam keadaan aman. Bahkan, Indonesia diyakini memiliki kemampuan hadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk ancaman El Nino dengan intensitas tinggi. Swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya yang paling dahsyat. Meski capaian program swasembada pangan tersebut mendapat penilaian positif dari DPR RI, pemerintah diharapkan terus melakukan reformasi tata kelola dan distribusi pupuk bersubsidi demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berdampak pada kesejahteraan petani serta petambak. Penyederhanaan distribusi dan subsidi pupuk harus dilakukan dengan transparan dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Secara keseluruhan kebijakan pemerintah baik di sektor pertanian, kelautan perikanan maupun kehutanan secara keseluruhan ya udah on the right track, udah bagus ya. Walaupun memang PR-nya masih segudang, kita masih impor gandum 100%, harusnya kita switch atau pindah ke sagu karena sagu itu jauh lebih baik dari gandum. Kemudian kita pun harus segera swasembada kedelai, 85% kedelai kita diimpor dari Amerika Serikat ya, kemudian bawang putih juga mengerikan, hampir 90% impor. Tentu subsidi, kita memastikan subsidi kepada petani, kepada nelayan itu tidak berkurang karena itu akan menggulirkan perekonomian nasional, dan kita dorong juga kekuatan Bulog, peraturan-peraturan itu bisa semakin memperkuat posisi Bulog. Ya, selamatkan pangan, kedaulatan pangan harus semakin kita wujudkan. Ya, dengan kemandirian pangan, negara kita bisa semakin merdeka. Capaian pembangunan, termasuk sektor pangan, harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, fungsi pengawasan DPR RI akan terus diarahkan dalam memastikan kinerja pemerintah sehingga dapat menghasilkan perbaikan kesejahteraan rakyat, termasuk capaian swasembada yang harus tercermin dalam APBN tahun 2027. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.
Arah APBN 2027 pun menjadi momentum untuk memastikan capaian tersebut berlanjut, sekaligus menjawab pekerjaan rumah pada komoditas yang masih bergantung pada impor. Dengan begitu, kinerja pemerintah tidak hanya tercatat sebagai capaian statistik, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pemirsa, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bantuan ini tidak hanya memperbaiki kondisi rumah, tetapi juga meningkatkan kelayakan dan kenyamanan hunian dibandingkan kondisi sebelum mendapatkan bantuan. Lalu sejauh mana perubahan yang dirasakan penerima manfaat dan apakah program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, salah satu penerima manfaat program BSPS dihadirkan pada sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD RI 14 Agustus kemarin. Kehadiran mereka menjadi bukti dari keseriusan negara dalam memberikan perhatian bagi masyarakat bawah. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Erlin Marlinda dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, pemerintah terus mewujudkan berbagai program untuk membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia dan salah satu program itu adalah BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Saat ini bantuan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kelayakan huni dari rumah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang mungkin ada beberapa yang masih belum layak untuk dihuni. Nah, di sini seperti apa program tersebut berjalan dan dirasakan oleh masyarakat? Saat ini sudah hadir bersama saya Ibu Telma Humena dari Manado, salah satu penerima manfaat program BSPS dari Manado, Sulawesi Utara. Halo Ibu, apa kabar? Bagaimana Ibu perasaannya bisa hadir di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini? Senang sekali, terus bangga bisa terpilih jadi salah satu kandidat bisa hadir di rapat paripurna kali ini. Baik Ibu Telma, mungkin bisa diceritakan bagaimana awalnya Ibu bisa tahu soal program BSPS ini dan juga bagaimana akhirnya Ibu bisa mendapatkan bantuan melalui program ini, Bu? Kalau cari tahu sih enggak, tapi saya diberitahukan oleh kepala lingkungan atau RW setempat bahwa saya mendapat bantuan rumah swadaya. Sebelum mendapatkan bantuan BSPS ini, seperti apa kondisi rumah Ibu yang ditempati oleh keluarga sehari-hari? Kalau mau dibilang sih sudah tidak layak lagi, karena dinding-dindingnya kan pada dinding triplex sudah pada bocor, pada bolong. Terus kalau mau ditampal pakai terpal juga udah enggak bisa karena udah pada rapuh kayu-kayunya. Terus lantainya juga lantai biasa, tak ubin biasa. Mungkin sebelum menerima bantuan BSPS ini, apakah Ibu pernah berupaya untuk memperbaiki rumah secara mandiri? Dan kalau misalnya ada, bagaimana semacam kendala yang dihadapi Ibu selama prosesnya? Kalau kendala sih tentu di biaya. Karena keseharian saya ngojek, terus suami saya sakit-sakitan,
Terus udah umur juga udah kayak gini, kayaknya mencari rezeki lebih juga untuk perbaiki rumah kayaknya susah. Atau kalau ini kadang-kadang saya duduk di depan ruang tamu, saya mikir kapan ya saya bisa perbaiki rumah, kapan ya rumah saya bisa bagus. Hanya pikirannya saja sampai situ. Kalau untuk berusaha untuk memperbaiki rumah kayaknya udah pasrah aja. Setelah mendapatkan bantuan ini Bu, bantuan BSPS, perubahan apa yang paling terasa pada kondisi rumah dan juga kehidupan keluarga Ibu? Yang utama sih kenyamanan. Udah nyaman rumahnya, udah bisa ditinggalin, udah nggak takut lagi ada yang mau masuk. Karena rumahnya kan bolong-bolong, takut kan ada yang masuk, kan anak-anaknya udah pada besar yang perempuan, itu saja sih. Kalau nyaman sih nyaman sekali sekarang. Mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana perasaannya Bu setelah melihat rumah yang sebelumnya bolong dan tidak layak huni, ibaratnya kan sekarang udah mendapatkan perbaikan dan menjadi lebih layak dan juga nyaman untuk ditempati, itu perasaannya gimana Bu? Senang sekali, tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan karena saking senangnya. Selain memperbaiki kondisi rumah Bu, apakah program ini bisa memberikan perubahan terhadap kesehatan, misalnya sanitasi di rumah, kondisinya seperti apa sebelumnya, selain memberikan keamanan dan kenyamanan pada aktivitas sehari-hari yang dilakukan di rumah, mungkin bisa diceritakan Bu? Kalau untuk kesehatan, otomatis rumah jadi sehat, udah jadi bersih, karena dindingnya udah diganti, jendelanya, udaranya udah bagus juga. Kalau untuk kesehatan sih, menurut saya sih udah bagus semua. Mungkin Ibu punya harapan ke depannya agar program ini tuh bisa menjadi semakin membantu masyarakat yang membutuhkan rumah-rumah layak huni ke depannya Bu? Kalau untuk harapannya, semoga ke depannya bukan hanya saya saja yang merasakan program dari bedah rumah ini atau bantuan rumah swadaya ini. Harapan saya seluruh rakyat Indonesia saja bisa merasakan program dari Bapak Presiden ini. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik pemirsa, itu tadi pengalaman dari Ibu Telma selaku penerima bantuan manfaat dari BSPS ini. Beliau menjelaskan jika kondisi rumah sebelumnya tidak layak huni berkat bantuan ini, sekarang keluarga beliau sudah menjadi lebih nyaman, kesehatan juga lebih terjamin, sehingga rumah bisa ditempati dengan aman bersama keluarga. Baik pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Elin Melinda, kita kembali ke studio. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah tema besar yang dibawa pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Apakah sudah adil ketika di daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian di pelosok sana kita biarkan untuk tidak bisa mendapatkan fasilitas hak dasar yang mestinya mereka peroleh. Kesehatan, pendidikan. Masih banyak anak bangsa kita ketika bersekolah harus menempuh alam medan yang tidak terlalu mudah. Tantangan-tantangan terkait dengan ekonomi apa yang seharusnya kita fokuskan nih untuk di 81 tahun Indonesia tidak terulang kembali. BPS bisa menyajikan data yang benar, yang valid. Jangan memberikan data yang saya selalu mengatakan, jangan karena datanya ingin ABS, asal Bapak senang. Wakil Ketua Komisi 10 melihatnya 20% dana pendidikan dengan kemarin banyaknya tantangan. Artinya ini belum optimal loh 20% ini. Ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyampaikan salah satu program yang namanya MBG tidak boleh mengambil anggaran dari anggaran pendidikan. Mengapa harus tidak mengambil anggaran pendidikan? Karena sesungguhnya anggaran pendidikan ini masih banyak dibutuhkan untuk betul-betul yang berada di sektor pendidikan. Sentuhan dengan masyarakat yang mungkin ini anggarannya bisa untuk dioptimalkan. Yatim piatu yang belum sepenuhnya mendapat pelukan dari negara. Kemudian lansia yang hidupnya belum bahagia, rumah masih numpang, harus merawat anak-anaknya, fakta di lapangan itu masih ada. Maka di bidang sosial
Kita berharap bansos bisa menjadi lebih tepat sasaran. Sekolah rakyat itu desil 1 sampai 2. Itu juga bagian dari program sosial untuk mereka. Persoalan nanti penataannya harus lebih baik, itu kita bicarakan nanti. Kita harus bergandengan tangan untuk tetap menanamkan bendera merah putih di dalam dada kita. Itu cara kita menghormati para pahlawan bangsa, dan itu cara kita mencintai Indonesia. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia. Baik, terima kasih Dadi dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Satgas Galapana DPR tinjau langsung lokasi gempa NTT. Pastikan penanganan korban berjalan dengan cepat. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen DPR RI dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana DPR RI meninjau langsung lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat dan fasilitas yang terdampak sekaligus memastikan kebutuhan para korban dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti bersama pihak-pihak terkait. DPR RI menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan masyarakat menjadi prioritas utama dalam situasi bencana. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, serta seluruh unsur penanganan bencana, DPR RI akan terus mengawal agar proses evakuasi, bantuan, pelayanan kesehatan hingga pemulihan pasca bencana dapat berlangsung secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Irtama ingatkan ASN manfaatkan AI secara cerdas dan bertanggung jawab. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini DPR RI dorong aparatur sipil negara untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan. Namun, pemanfaatan teknologi ini harus dilakukan secara cerdas dengan tetap memperhatikan ketepatan informasi, keamanan data, etika, serta tanggung jawab dalam setiap proses kerja. AI hendaknya menjadi alat bantu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan, bukan menggantikan pertimbangan serta tanggung jawab manusia. Sejalan dengan itu, Irtama DPR RI mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi tetap berpegang pada prinsip integritas dan akuntabilitas. DPR RI menilai kemampuan menggunakan AI secara bijak perlu diimbangi dengan literasi digital yang kuat, sehingga teknologi benar-benar memberikan nilai tambah bagi kinerja kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan aspek etika dan kepentingan publik. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Satgas Galapana DPR tinjau langsung lokasi gempa NTT. Pastikan penanganan korban berjalan dengan cepat. Serta Irtama ingatkan ASN manfaatkan AI secara cerdas dan bertanggung jawab. Sekian dari saya Zia Ulbar, kembali ke rekan Dadi.
Baik, terima kasih Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.